Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran bersama Universal Quotient. Pada kesempatan hari ini saya akan bahas materi statistika. Materi ini berada di bab keempat semester 2 untuk kelas 8 ya. Untuk materi statistika di level SMP, fokusnya ada di dua subbab, yaitu pemusatan data dan penyajian data. Untuk pemusatan data yang akan kita bahas yaitu mean, median, modus, dan kuartil. Kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Rata-rata di sini yang akan kita bahas adalah rata-rata data tunggal terlebih dahulu. Untuk rumus rata-rata data tunggal adalah X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai Xn per N. Xn di sini maksudnya adalah data ke N. Jadi, rumus di sini bisa kita baca rata-rata sama dengan data pertama ditambah data kedua ditambah data ketiga dan seterusnya sampai data ke N dibagi dengan banyak datanya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Contoh, diberikan data tinggi badan 5 anak sebagai berikut. 149, 148, 160, 155, dan 153. Sesuai dengan rumus yang ada di sini, maka kita jumlahkan semua data yang ada baru dibagi dengan banyak datanya ya. Langsung saja kita masuk ke penjumlahan datanya. 149 ditambah 148 tambah 160 tambah 155 dan tambah 153 dibagi dengan 5. Kenapa dibagi dengan 5? Karena di sini banyak datanya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ketika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 765 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 153. Begitu ya untuk penerapan rumus rata-rata data tunggal. Baik, kita langsung masuk ke subbab selanjutnya yaitu rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan adalah N1 X1 ditambah N2 X2 ditambah N3 X3 dan seterusnya dibagi dengan N1 plus N2 plus N3 plus N seterusnya. Maksudnya di sini adalah N1 X1 ini sebagai kelompok pertama, N2 X2 ini sebagai kelompok kedua, N3 X3 sebagai kelompok ketiga dan seterusnya. Di kelompok pertama, N1 adalah banyak data kelompok pertama. X1 adalah rata-rata dari kelompok pertama. Begitu juga untuk kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Oke, ini definisinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, N1 adalah banyak data kelompok 1, X1 rata-rata kelompok 1, dan seterusnya. Oke, langsung masuk ke contoh ya. Oke, contoh yang pertama, rata-rata hasil ulangan 14 siswa adalah 60. Jika nilai salah seorang siswa disertakan, rata-ratanya menjadi 62. Nilai siswa yang baru disertakan adalah, nah di sini kenapa soal ini masuk ke subbab rata-rata gabungan? Karena untuk kasus yang pertama, 14 siswa rata-ratanya 60 ini kita sebut sebagai kelompok yang pertama. Banyak siswanya 14 sebagai N1, rata-rata pertama sebagai X1. Kemudian, kasus yang kedua, kondisi yang kedua setelah ditambahkan nilai satu orang anak lain adalah rata-rata gabungannya nanti 62 ini. 62 adalah rata-rata gabungan. Yang dicari nilai siswa yang baru disertakan, nilai siswa yang baru disertakan. Oke. Kita masuk ke pembahasan ya yang sudah diketahui di sini N1, X1 sama X gabungan. Masuk ke pembahasan. Masuk ke pembahasan, di sini kita masukkan rumusnya dulu. Rata-rata gabungan adalah X1 N1 ditambah X2 kali N2 per N1 plus N2 karena di sini cuma ada dua kelompok. Kita langsung masukkan X1-nya adalah 60, N1-nya 14, X gabungannya adalah 62, masuk ke sini.
62 adalah 60 dimasukkan, N1 14 dimasukkan, rata-rata kedua ini kan kita belum tahu karena nilainya kita belum tahu, jadi ditulis aja X2. N kedua, nilai siswa yang ditambahkan cuma satu anak, maka di sini kita tulis 1. N1 plus N2 berarti pertama ada 14 siswa ditambah 1 ya. Masuk ke perhitungannya. Rata-rata gabungannya 62. Ini hasilnya 840 ditambah nilai yang kedua dibagi 15. Sebenarnya kan di sini tadi adalah rata-rata kedua ya, cuman karena cuma ada satu anak, berarti rata-ratanya pasti sama dengan nilainya. Maka di sini kita bukan nulis X bar tapi langsung nilai yang kedua. Data yang kedua. Tinggal dihitung seperti biasa, dikali silang, 62 kali 15 sama dengan ruas yang kanan, 930 sama dengan ruas yang kanan. Ini bisa dipindah ruas ke ruas kiri, 840 dipindah ruas jadi min 840. Maka dengan demikian diketahui bahwa nilai satu anak yang ditambah, data kedua yang ditambahkan adalah 990. Itu ya. Oke, lanjut. Subbab selanjutnya yaitu rata-rata data dalam tabel. Rumus rata-rata dalam data dalam tabel adalah sigma fx per sigma f. Sigma fx adalah jumlah f kali x, jadi ini didulukan, f kali x didulukan baru dijumlahkan ya, ini ada f kali x. Untuk sigma f berarti adalah jumlah frekuensinya. Langsung masuk ke contoh. Nilai 5, 6, 7, 8, 9, frekuensinya diketahui 1, 3, 4 dan seterusnya. Maka kita butuh mencari f kali x dulu. 5 kali 1, 5, 6 kali 3, 18, 7 kali 4, 28, 8 kali 6, 48, 9 kali 5, 45, 10 kali 1, 10. Ini tinggal dijumlahkan. Oke, sekarang kita mencari sigma f. Sini tak kasih keterangan ya. Sigma f dijumlahkan semua 10, 14, 20 ya. Sigma f-nya adalah 20. Untuk sigma fx-nya nanti bisa kalian hitung sendiri. Ini sudah saya hitung, hasilnya adalah 154. Maka rata-ratanya adalah tinggal kita masukkan ke sini. 154 dibagi 20, maka hasilnya adalah 7,7. Ini adalah rata-rata. Cara menghitung rata-rata yang diketahui tabel frekuensinya. Oke. Kita bisa lanjut ke median. Median adalah data tengah setelah semua datanya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi syaratnya untuk mencari median adalah harus diurutkan dulu datanya. Oke, sini contoh. Contoh di sini datanya sudah urut ya dari yang terkecil ke terbesar. Kita butuh mencari data tengah. Oke, untuk mencari data tengah untuk data yang ganjil, ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau datanya ganjil, kita tinggal cari data tengahnya. 11 itu berarti kalau dibagi 2, 5. Berarti data ke 1, 2, 3, 4. Oke, sini kita ambil 5 data, sini kita ambil 5 data, sudah ada nilai tengahnya di sini. Mediannya adalah 16, data tengah setelah data diurutkan. Median ini sama kayak nilai kuartil kedua ya. Kuartil kedua sama kayak median. 16. Nah, di median ini sekalian kita bahas kuartil sekalian ya, meskipun nanti ada subbab baru untuk kuartil. Tapi kita cukup gabungkan ke sini aja nanti. Oke, kalau kita sudah menemukan kuartil kedua, maka data yang di awal ini kita cari data tengahnya lagi untuk mendapatkan kuartil ke-1 ya. Dari 5 data ini, tengahnya yang mana? Tengahnya adalah yang 13. Ini sebagai kuartil 1. Begitu juga untuk data setelah data tengah.
Ada 5 data di belakang ini. Data tengahnya yang mana? Dari sini data tengahnya adalah 21. Berarti ini sebagai kuartil ketiga. Kuartil ketiganya adalah 21, kuartil pertama 13, kuartil keduanya sama kayak median ya, 16, data tengah. Oke, ini untuk data yang ganjil. Bagaimana untuk data yang genap? Ini ada tadi 11 data ya. Kita tambahkan satu data lagi untuk menjadi 12 data biar kita bisa mencari median untuk data yang genap. Dari 12 data ini kita bagi 2 dulu. 12 data dibagi 2 berarti ketemunya 6 ya. Oke, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Kita bagi. Seret. Disinilah letak mediannya. Kalau untuk data yang genap berarti mediannya cara mencarinya adalah 16 ditambah 18 dibagi 2. 16 tambah 18 dibagi 2. 34 bagi 2, 17. Berarti mediannya atau kuartil keduanya adalah 17. Untuk mencari kuartil 1 dan kuartil 3-nya sama aja ya kayak yang tadi. Oke. Untuk data yang di awal ada 6 data. Berarti tengahnya di sini ya, antara 13 sama 15. Berarti ya kita cari aja data ke ini. Nilai 13 ditambah 15 dibagi 2. 28 bagi 2 berarti kuartil ke satunya 14. Loh Kak, gimana kalau misalkan angkanya sama? Tuh 23, 1 2 3. Tengahnya di sini. Kalau nilainya sama ya otomatis 21 tambah 21 bagi 2 tetap 21. Ini sebagai ketiga. Oke, jelas ya untuk median dan Oke, kita lanjut untuk penyajian data. Kalau tadi pemusatan data sudah selesai sampai modus. Untuk penyajian data ini ada 3. Yang pertama dalam bentuk tabel frekuensi, ada kolom nilai, ada kolom frekuensi ya. Bisa ke bawah seperti ini atau bisa yang ke samping seperti ini. Ini dinamakan penyajian data menggunakan tabel frekuensi. Untuk yang kedua bisa menggunakan diagram batang, misalkan data yang tadi 5, 6, 7 dan sampai 10. Kalau digambar di diagram batang berarti nilainya itu sebagai mendata